Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Perkenalkan, nama saya Martin R. Pusara. Saya adalah guru agama Islam di SD Negeri 1 Labuapi, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011110655. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan mengadakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 5 pada materi Asmaul Husna. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Mari kita sama-sama berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Walid, pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Udah, terima kasih. Silahkan duduk ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu Guru mau absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Masuk semua apa ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tadarus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita. Garuda Pancasila, ayo maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ibu Guru akan mengulang kembali ya apa yang menjadi kesepakatan kelas kita ya. Apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, mengangkat tangan saat mau berbicara. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Hari ini kita akan belajar dengan pembahasan Asmaul Husna ya. Tetapi ada yang masih ingat enggak apa pembahasan kita minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Sebelum kita masuk ke materi Asmaul Husna. Ada yang masih ingat? Yaitu tentang surat Al-Ma'un ya. Menjelaskan tentang apa surat Al-Ma'un? Tidak menghardik anak yatim. Kemudian lalai dalam sholat. Terus tidak menganjurkan fakir miskin ya. Alhamdulillah semua sudah masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu ya. Oke. Kemudian Ibu Guru akan menanyakan satu pertanyaan ya untuk kalian sebelum kita membahas materi kita ya. Pernahkah kalian mendengar nama-nama Allah itu?
Pernah ya. Apa nama lain nama Allah? Asmaul Husna. Jadi nama lain Allah itu adalah Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, terus nama-nama Allah yang indah ya. Berapa jumlahnya? 99. Oke, kemudian kenapa sih Allah mempunyai banyak nama? Yuk. Kenapa Allah mempunyai banyak nama? Kelompok 1. Kenapa Allah mempunyai banyak nama? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena sifat Allah yang baik, yang suci. Kelompok 3. Kenapa Allah mempunyai banyak nama? Karena Allah maha mulia. Jadi Allah mempunyai banyak nama karena itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, keesaannya ya, kesempurnaannya ya, yang tidak ada menandinginya ya. Ibu Guru akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami makna dari arti Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kemudian tujuan yang kedua, kelompok 2, melalui diskusi kelompok, peserta didik mengidentifikasi makna dan sifat Allah dari Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kelompok 3, bisa dibaca. Melalui LKPD, peserta didik dapat mengerjakan soal tes makna Asmaul Husna dengan peserta didik dapat memaparkan hasil diskusi tentang Asmaul Husna dengan tepat. Di hadapan Haji, seorang anak mencoba mengangkat hitam. Jatuh, tangan bergetar. Haji bertanya dalam hati, seberapa kuat manusia dan seberapa kuat Allah? Tangan manusia lemah, tidak akan terbukti dapat kita tergantung. Namun kekuatannya tak bertepi. Al-Qayyum tidak berpenggerak tidak ada lainnya. Lihat gunung tegak pada pulang. Nafas tak terukur, badai tak henti. Semua dalam genggamannya. Al-Qayyum tak hanya kuat. Dia mengatur segalanya. Haji tidak melihat seorang anak membaca temannya. Inilah kekuatan sejati, pikirnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk menolong. Oke. Nah, kalian sudah menonton materi video pembelajaran kita ya. Sekarang Ibu Guru mau tahu kira-kira permasalahan apa yang kalian pahami dari materi video pembelajaran kita yang tadi ya. Ibu Guru minta kelompok 1, 2, dan 3 nanti masing-masing ya memaparkan apa permasalahan yang dipahami dari video materi pembelajaran kita tadi ya. Coba kelompok 1, Egan silahkan dibaca. Manusia bisa tidak kuat mengangkat beban meskipun kekuatannya seperti superhero karena yang maha kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Ini permasalahan yang dipaparkan oleh kelompok 1 ya, yaitu manusia bisa tidak kuat mengangkat beban meskipun kekuatannya tidak seperti superhero ya. Karena yang maha kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemahaman mengenai Al-Qawiyyu, yaitu Allah maha kuat ya. Bagus sekali ya pemahaman yang kalian dapatkan, bagus sekali permasalahan yang dipaparkan oleh kelompok 1 ya. Kita beri tepuk jempol untuk kelompok 1 ya. Tepuk jempol.
jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke, kelompok 2. Apa permasalahan yang kalian paparkan? Ternyata bukan akhir dari kehidupan dan akan tetapi awal dari kehidupan jika Allah berkehendak. Oke, Bapak Bu Guru lihat ya. Jadi permasalahannya ladang gersang, tanah retak, angin kering menyapu ya, ternyata bukan akhir dari kehidupan ya. Dan akan tetapi awal dari kehidupan jika Allah berkehendak ya, maksudnya ya musim kemarau panjang ya, tanah yang retak. Jadi itu bukan akhir dari kehidupan kita ya. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah menurunkan hujan, maka tanah yang gersang itu akan tumbuh subur. Kelompok 3 ada pemaparannya? Oke, dibaca ya. Apa masalahnya? Saat kita terjatuh dalam keadaan kemudian kita bangkit lagi sampai kita sadari kita menyadari Ya. dan kematian kehidupan Coba. Yang serius sayang ya. Oke, itu pemaparannya, permasalahan yang kalian dapatkan. Itu kematian itu bukan untuk ditakuti ya, tapi untuk kita sadari bahwa setiap hari merupakan kesempatan terakhir kita untuk hidup di dunia ya. Jadi itu merupakan pemahaman dari Asmaul Husna Al-Mumit, yaitu Allah Maha mematikan. Akan membahas 5 Asmaul Husna ya, yaitu Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Pengertian Asmaul Husna dulu ya. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti apa? Nama-nama Allah yang terbaik dan indah. Asmaul Husna itu terdiri dari berapa jumlahnya? 99 nama-nama Allah yang baik, yang indah ya. Ada yang hafal enggak ke 99 Asmaul Husna tersebut? Ada yang bisa membacakan Bu Guru dalil tentang Asmaul Husna? Nanda Hasna, silahkan. Bagus sekali ya. Yang lain ada yang bisa? Jadi dalil yang menyatakan bahwa Allah mempunyai sifat Asmaul Husna terdapat pada surat Al-A'raf ayat 180 ya. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang artinya, dan hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya ya. Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari pada bab ini adalah Al-Qawiyyu. Apa arti Al-Qawiyyu? Ya, Allah Maha Kuat ya. Jadi Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Bagaimana sih cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu ini? Adalah sifat Allah Asmaul Husna yang maha mandiri. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan dari makhluknya. Jadi tidak memerlukan bantuan Allah itu karena Allah adalah maha mandiri ya. Akan tetapi yang bergantung kepadanya adalah makhluk ciptaannya ya. Kemudian bagaimana sih cara kita meneladani Al-Qayyum tersebut? Bagaimana cara kita meneladani? Kelompok 2, bacakan Bu Guru. Jadi tidak memerlukan bantuan Allah itu karena Allah adalah maha mandiri ya.
Akan tetapi yang bergantung kepadanya adalah makhluk ciptaannya. Anak-anakku sekalian, ibu guru sudah membagi kelompok kalian. Silahkan berdiskusi dengan baik. Jangan ada yang diem supaya diskusi kalian berjalan dengan lancar ya. Kelompok 1, bagaimana hasil diskusinya? Apa ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Kelompok 1, bagaimana hasil diskusinya? Apa ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini tetap bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Tetap semangat. Semangat. Oke ya. Belum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 1. Nah, pernyataannya benar. Salah, pernyataannya salah. Betul, jawabannya. Pernyataannya salah, jawabannya betul. Oke, benar. Pernyataannya benar. Oke, betul. Jawabannya, ayo Hasna. No. Ayo. Ayo. Enggak boleh begitu kan? Ayo. Lihat aba-aba dari Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua?
Dah, jawabannya alhamdulillah betul semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan untuk teman kita kelompok. Udah, lanjut ya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah ibu guru melihat hasil dari presentasi kalian, alhamdulillah jawabannya semua rata-rata betul ya. Jadi alhamdulillah berarti kalian sudah bisa memahami materi dari pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah ibu guru melihat hasil dari presentasi kalian, alhamdulillah jawabannya semua rata-rata betul ya. Jadi alhamdulillah berarti kalian sudah bisa memahami materi dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini apa kelompok 1? Dibacakan Bu Guru. Al-Qawiyyu Oke ya, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id, memberikan pelajaran penting tentang kita ya, baik itu tentang kekuatan, kehidupan, kematian, dan kebangkitan ya. Kemudian yang kedua, kelompok 2, bacakan Bu Guru. Mana suaranya? Coba kelompok 2 dan kelompok 3 membaca biar suaranya rame. Ayo kelompok 2 dan 3 bacakan Bu Guru kesimpulan yang kedua. Oke, itu kesimpulan kita yang kedua ya. Kita diajarkan untuk selalu beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kekuasaan. Jadi itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira kalian sudah memahami semua enggak materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Sudah? Kira-kira sudah memahami? Sudah. Kemudian Alesa, bagaimana perasaanmu? Ya, perasaanmu terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang? Kemudian bagaimana perasaanmu? Seru? Senang? Kemudian kelompok 1 bagaimana perasaannya? Seru ya. Jadi perasaan kalian terhadap kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini senang, seru, apalagi? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Tidak ada? Berarti semua sudah dipahami? Sudah. Pengertian Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id, apa semua sudah dipahami? Sudah? Sudah paham makna Asmaul Husna? Sudah tahu bagaimana cara meneladani Asmaul Husna yang kelima ini? Sudah, alhamdulillah ya. Baiklah anak-anakku sekalian ya, itu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini,
Mari kita sama-sama berdoa supaya ilmu yang kita terima pada pagi hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sama-sama menyanyikan lagu Asmaul Husna dulu ya. Ya Malik ya Kudus. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum